Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial cara mendesain sebuah katalog pameran karya seni yang nanti bisa digunakan untuk pameran virtual Bapak Ibu di sekolah. Dan nanti desain ini akan kita convert menjadi flip PDF sehingga memiliki tampilan yang lebih menarik. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus video ini. Inilah contoh yang pertama untuk katalog pameran seni. Ini covernya, kemudian ada kata sambutan, daftar isi, ini ada subjudul, ini gambar-gambar seni lukis, kemudian seni batik, dan seterusnya. Jadi ini contoh sederhana. Jika Bapak Ibu nanti misalkan ada contoh yang lebih baik lagi, ini tutorial ini bisa dikembangkan sehingga bisa menjadi sebuah katalog yang lebih kompleks, lebih lengkap daripada contoh ini. Jadi saya buat yang sederhana, tujuannya apa? Agar mudah dipahami dan mudah diikuti oleh semuanya. Nanti saya buatkan desain yang baru mencontoh desain yang sudah ada ini, dan nanti hasil filenya ini akan saya share ke grup juga. Jadi Bapak Ibu bisa nyoba dari file ini untuk membuat desain sendiri di rumah. Kita siapkan dulu sebuah dokumen, file, new, kemudian blank dokumen. Ini kita akan mendesain cover dulu. Kita pakai acuan dari desain yang ini. Kemudian yang sering kita gunakan nanti tombol-tombol yang di MS Word ini adalah view. Ini gunanya untuk melihat-lihat tampilannya. Bisa 100%, ini untuk mendesain. Kalau misalkan ingin melihat lebih full, bisa pakai one page ini, nanti kelihatan full, atau multiple page, bisa kelihatan beberapa halaman. Ini cara-cara untuk berpindah-pindah tampilannya, untuk zoomnya. Nah, sekarang kita buat covernya dulu. Tadi sudah kita buka halaman baru. Terus bentuk layoutnya ini, katalog adalah landscape, jadi memanjang, bukan berdiri. Maka di bagian awal ini kita ubah page layoutnya. Klik di sini. Ini fungsinya untuk mengubah halaman, baik ukuran halaman, terus bentuk, orientasinya nanti di page layout ini. Nah, di sini ukurannya dulu kita ubah, kita gunakan yang A4 saja, yang standar. Kemudian untuk orientationnya kita pilih landscape, jadi tidur. Kita ubah view-nya yang full seperti ini. Kalau one page seperti ini, sudah sama dengan yang desain yang ini. Kalau sudah, langkah berikutnya kita akan membuat covernya dulu. Ini sebelumnya kita enter dulu sampai ke bawah. Nah, begini. Halaman pertama kita buat covernya dulu. Cover ini diberi background dengan corak warna coklat. Ini berupa gambar. Nanti saya berikan file gambarnya
saya share ke grup nanti file gambarnya. Nah, cara untuk menyisipkan gambar, caranya adalah klik pada insert, kemudian klik picture, terus kita pilih lokasi penyimpanan gambarnya. Kebetulan saya masukkan ke sini, ke aset ini, aset, klik PDF. Ini ada beberapa bahan ya. Ini bahan yang nanti kita gunakan untuk membuat flipbook ini. Nanti bisa di-download semuanya. Saya share ke grup nanti ini. Untuk cover halaman pertama kita gunakan ini, background warna cover. Nah ini kita klik, kemudian kita klik pada insert, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian covernya kan dibuat full halaman. Nah, sementara yang tampil di sini masih belum full. Nah, cara untuk membesarkan cover ini terlebih dahulu, agar covernya nanti bisa digeser ke pojok sini, kita ubah pengaturannya, yaitu klik layout option ini yang di pojok ini, klik layout option, kemudian klik pada behind tag. Artinya karena ini background, usahakan ditaruh di paling belakang. Jadi behind tag itu di belakangnya tulisan. Ini kita klik, kita coba. Oh, sudah berhasil digeser ke sini. Selanjutnya dari pojok kita tarik ke sini. Kemudian langkah berikutnya kita akan membuat tulisan. Nah, sebenarnya ini tulisan ini dibuat menggunakan text box. Di dalam MS Word, untuk memasukkan text box, klik pada insert, kemudian klik text box ini. Terus pilih yang paling simpel, yang pojok kiri atas. Kemudian kita tulis di sini katalog, seperti ini, katalog. Nah, untuk hurufnya kita sesuaikan kaliber 28 tebal. Kita blok, kita ubah fontnya kaliber, kemudian tebal, ini size-nya 28. Nah, seperti ini. Kemudian kita geser ke kena gambarnya. Kita geser ke kiri. Nah, di sini misalkan. Terus untuk menghilangkan kotaknya bagaimana? Caranya diklik pada format, terus kotak yang pinggir ini disebut outline. Yang pinggir namanya outline atau garis tepi, namanya outline. Maka outline-nya kita pilih no outline, tidak ada garis tepinya. Kita klik. Kemudian warna putih itu isinya atau fill namanya, shape fill, isi dari shape. Ini kita hilangkan. Caranya diklik dulu, klik luarnya, pas kotaknya ini diklik, kemudian shape fill, terus klik no fill. Nah, akan hilang fillnya. Warna tagnya kita ubah menjadi warna putih. Nah, seperti ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita buat tulisan pameran karya seni. Caranya hampir sama. Kita klik insert, kemudian ke text box lagi, klik ini, ketik pameran karya seni. Terus kita cek fontnya apa ini.
fontnya adalah Billy Ohio. Kita ubah fontnya, kita blok dulu, kita ubah fontnya Billy Ohio. Ini kemudian size-nya kita tambah, kita cek berapa ukuran fontnya, 72. Ini kita ubah menjadi 72. Nah, seperti ini. Kemudian sama, agar bisa digeser, ini kita klik, kita pilih yang misalnya in front of text, digeser ke pameran karya seni. Misalkan pengen seninya naik, ini tinggal kita lebarkan saja. Kemudian garisnya kita hilangkan, sama caranya, ke format, outline-nya dihilangkan, fill-nya juga dihilangkan. Warnanya apa? Putih. Maka ini diubah menjadi warna putih. Nah, seperti ini. Terus yang ketiga, ini ada text box lagi. Pelaksanaannya tanggal 29 sampai 31 Juli di Gedung Kesenian Kota Surabaya misalnya, di alamatnya. Kita buat tag juga di bagian bawahnya, insert, kemudian klik text box, kita cari yang paling sederhana. Kita geser ke bagian paling bawah di sini, diluruskan. Tanggal, alamat, kemudian kita ketik tanggal 29 sampai 31 Juli 2021. Ini bawahnya namanya Gedung Balai Kesenian Surabaya, Kota Surabaya, Jalan Gubernur Suryo misalnya ini 15 Surabaya. Kita besarkan, besar segini misalnya. Fill-nya kita hilangkan juga, no fill. Kemudian outline-nya juga dihilangkan, no outline. Terus warnanya diubah menjadi warna putih. Kita klik, nah ini hasilnya. Kalau kurang besar bisa dibesarkan lagi ukurannya, misalkan 28, tapi turun, kita naikkan lagi. Nah, seperti ini, kita naikkan lagi. Ini. Terus di bagian pojok kanan kita beri gambar, kita sisipkan gambar ke sini. Caranya hampir sama dengan cara membuat tulisan, atau sama dengan cara membuat background tadi. Klik insert, picture, kita pilih gambarnya yang ini ya, corak. Kita klik, kemudian klik insert. Nah, kemudian untuk sementara menggeser gambar yang lain, kita klik ini agar bisa dipindah. Kita geser ke sini dulu, kemudian posisinya ini yang pojok kiri atas ini, apa kiri bawah ini,
kita putar ke sebelah kanan atas. Caranya bisa pakai muter ini atau juga bisa pakai rotate ini. Bisa begini atau begini, nanti bisa kita gunakan cara yang mana. Saya pakai ini aja, putar, kemudian dipindah ke pojok ini, kita besarkan sedikit. Nah, inilah hasilnya. Sudah selesai membuat covernya. Berikutnya kita akan mengetik kata sambutan. Itu dibuat di halaman kedua di sini. Pada halaman 2 ini backgroundnya ada warna transparan, agak tipis warnanya, kurang kelihatan. Caranya sama. Untuk menyisipkan background, kita klik pada insert, picture, kemudian ini background BW, background hitam putih, kita klik, kemudian klik insert, akan muncul di sini. Kemudian sama, agar bisa digeser, ini kita ubah dulu layout optionnya pakai yang behind text, agar background ini berada di paling belakang. Ini cara pertama. Nah, ini ditarik ke sini lagi. Cara pertama. Tapi karena jumlah halamannya banyak dan backgroundnya ini sama, halaman 2 backgroundnya sama, halaman 3 backgroundnya juga sama dengan halaman 2. Karena backgroundnya sama, jika menggunakan cara ini, maka setiap halaman harus menyisipkan background. Dan ini tentunya kurang praktis. Nah, cara yang praktis adalah kita sisipkan backgroundnya ini ke bagian header, sehingga sekali sisipkan gambar, maka nanti gambarnya akan muncul di tiap halaman. Cara yang kedua, ini saya hapus dulu, kita pakai cara yang kedua. Caranya kita klik pada insert, kemudian klik header, terus pilih yang edit header. Setelah muncul tampilan seperti ini, ada header, ada footer, barulah kita sisipkan gambarnya. Kita klik pada tombol picture, kemudian kita pilih background back BW ini. Kita klik, akan muncul di sini. Kemudian kita optionnya kita ubah lagi, pilih behind text, kemudian kita geser ke pojok. Ini kita ditarik seperti ini, sehingga background yang ada di halaman 2 ini karena ditaruh di header, maka nanti akan muncul di semua halaman. Ini kelebihannya. Kalau sudah, kita close headernya, kembali ke halaman utama. Kita cek sekarang halaman 2, kita enter aja. Halaman 3 ada backgroundnya. Halaman 4 juga ada backgroundnya. Jadi lebih praktis menggunakan cara yang kedua ini. Nah, sekarang sebelum ke bagian berikutnya, biar aman disimpan dulu ini. Saya simpan, misalkan saya beri nama desain katalog. Berikutnya
sebelum kita membuat kata sambutan, yang perlu dikerjakan lagi setelah header adalah ini di bagian bawah ini. Ini juga muncul di tiap halaman. Nah, untuk itu kalau kita menggunakan cara yang pertama tadi, maka di tiap halaman kita harus membuat gambar seperti ini. Tentunya kurang praktis. Nah, maka kita gunakan cara kedua seperti membuat background tadi. Caranya begini. Kalau tadi header di bagian atas, sekarang kita masuk ke bagian bawah, yaitu footer. Kita klik pada insert, kita klik footer, kemudian kita klik pada edit footer. Selanjutnya di bagian bawah ini misalnya kita buat desain footernya. Misalkan saya ingin membuat kotak di sini misalkan. Kemudian warnanya akan saya ganti dengan warna coklat karena basic dari warna katalog ini adalah warna coklat. Kita ubah dengan warna coklat, misalkan warna yang ini mungkin. Selanjutnya nanti di bagian footer ini akan muncul halaman secara otomatis. 1, terus halaman 2, halaman 3 kelihatan, halaman 4 dan seterusnya. Ini kalau kita buat secara manual, maka kita harus memasukkan satu persatu di sini dan kurang praktis. Sementara di Microsoft Word ada cara untuk membuat halaman di bagian bawah. Ini misalkan, ini kan berupa gambar. Agar bisa diberi tulisan, maka ini harus diklik kanan di Add Text dulu. Nah, hasilnya akan muncul kursornya di sini. Jika belum di Add Text, maka tidak akan bisa diberi nomor di sini. Terus caranya sama seperti tadi, klik page number, kemudian current position, kemudian diklik yang ini misalnya. Nah, akan muncul di sini. Kita atur agar pas di tengah. Ini menggunakan center. Nah, ini kita bisa menebalkan ini. Nah, ini hasilnya. Halaman 4, halaman 3, halaman 2, halaman 1. Nah, cover ini sebaiknya tidak disebutkan halamannya karena berupa cover. Maka halaman 1 nanti akan tampil di sini. Harusnya begitu. Nah, untuk itu cara mengubahnya adalah kita blok dulu, kemudian sign, terus ke page number, ke format page number. Ini format page number itu untuk mengatur halamannya. Kemudian di bagian atas ini kita bisa milih angkanya, ya. Format angkanya bisa 1, 2, 3, bisa ABC dan seterusnya. Ini biar saja pakai yang ini aja. Terus startnya agar halaman ini muncul nomor 1, maka startnya dimulai dari 0, dapat 0 dulu. Terus oke. Maka ini muncul halaman 1. Nah, close. Ini cara untuk menyisipkan halaman. Berikutnya di halaman 2 kita akan membuat kata sambutan. Kita munculkan text box-nya di halaman 2 ini. Caranya begini. Kita klik dulu di halaman paling atas. Terus kita klik pada menu insert. Kita klik text box. Kalau tadi
Yang kita gunakan adalah simple text box. Ini text box yang paling sederhana. Maka kita pakai cara yang lain yang sudah ada template-nya. Kita tinggal milih. Ada yang seperti ini, banded sidebar, ada yang seperti ini, face quote, dan seterusnya. Saya akan menggunakan yang ini, sidebar sebelah kiri. Ini saya klik ini, maka otomatis di bagian kiri akan muncul text box-nya. Tinggal kita sesuaikan ukurannya, misalkan kurang besar, tarik di sini. Kemudian warnanya disesuaikan, karena basicnya warna coklat, kita ganti ini dengan warna coklat. Yang diganti fillnya, jadi warna dalamnya ini. Fillnya diklik, kita pilih warna coklat yang agak tua. Ini. Sedangkan yang atas ini juga kita ubah, kita pakai fill, coklatnya agak muda. Terus kita ketik di sini kata sambutan. Misalkan kurang besar, bisa diblok. Kita perbesar ukuran hurufnya, ditebalkan bisa. Atau kalau misalkan kurang tebal, shape-nya kita ubah seperti ini bisa. Selanjutnya kita ketik isi dari sambutannya. Ini. Biar cepat, untuk menyingkat waktu saya copy paste saja. Saya copy, Ctrl C, kemudian di paste di sini, paste. Nah, sudah berganti. Kemudian jika fontnya kurang besar, ini kita ubah, misalkan dibuat 12. Ini fontnya apa ini? Kita cek dulu. Century Gothic fontnya. Ini kita blok, kita ubah Century Gothic. Ini. Jika kurang besar, ditambah lagi. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kalau kita lihat, teks sambutan ini ada background berwarna abu-abu. Ini bisa kita hilangkan, diklik dulu, terus ke format, kita hilangkan fill-nya, kita klik pada no fill. Nah, seperti ini kata sambutan. Terus untuk daftar isi, cara bikinnya sama. Untuk menyingkat waktu, langsung ke bagian berikutnya saja, ke sini. Nanti untuk filenya saya share di grup, nanti bisa diedit sendiri. Nah, sekarang buat yang ini, kita lewati halaman yang kedua, kita langsung di halaman ketiga. Kita anggap aja halaman 2 nya sudah selesai, kita masuk ke halaman 3. Ini kita buat batas pembatas. Ini berisi background juga, kita sisipkan, insert, kemudian picture. Nah, backgroundnya tadi covernya sudah, untuk background warna yang klik insert. Caranya sama. Agar backgroundnya bisa ditarik ke pojok sini, kita ubah dulu optionnya menjadi behind text. Kita geser ke sini, terus di drag, dibuat full. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat tulisan di tengah-tengah. Ini juga pakai text box. Kita klik insert, kemudian text box, kita pilih yang mana kira-kira. Yang seperti tadi ini, kita klik, akan muncul tampilan seperti ini.
seni lukis misalnya. Kita ketik langsung seni lukis. Jika perlu kita perbesar ukuran hurufnya ke home, kemudian kita klik ini font size, kita tengahkan center, kemudian kita pindah ke tengah-tengah sini. Terus di bagian berikutnya ada gambar. Nah, ini gambar pemandangan lukisan ya, ini gambar lukisan. Cara untuk membuat layout halaman gambar-gambar ini agak beda caranya. Ini kalau kita lihat sebenarnya pada halaman keempat ini ada dua buah kolom, satu kolom dua berupa tabel. Ini berupa tabel, tapi outline-nya kita hilangkan sehingga tidak kelihatan garisnya. Nah, caranya begini, dicek dulu ya. Jadi gini, kalau misalkan dicek, kita klik di sini, ini tabelnya kelihatan, ini berupa tabel. Karena garisnya dihilangkan sehingga tidak tampak garisnya. Misalkan garisnya dimunculkan, akan kelihatan garisnya seperti ini. Saya munculkan all border. Nah, inilah tampilan awal seperti ini. Jadi ada dua buah tabel, dua kolom yang membentuk layout seperti ini. Cara untuk menyisipkannya di sini, kita klik pada insert, kemudian table, ini pilih dua kolom, satu garis. Nah, begini. Terus langkah berikutnya di kolom yang pertama, ini kita sisipkan gambar lukisan, insert, kemudian picture. Gambar lukisan yang tadi adalah gambar yang ini, kita klik ya, yang ini klik, kemudian klik insert, nanti muncul di sini. Selanjutnya saya paste di sini. Nah, selanjutnya ini fontnya apa, ini kita cek dulu, fontnya Century Gothic sama seperti yang tadi. Ini kita blok dulu, kita ubah dengan Century Gothic. Mungkin jika ukurannya kurang besar bisa diperbesar. Kemudian posisi dari tag yang kita buat ini berada di pojok kanan bawah begini, kanannya gambar begini. Nah, kita ubah menggunakan layout, kita pilih yang ini. Kemudian jika perlu ukuran gambarnya kita perbesar, kita drag sampai tidak mengubah tampilan tulisannya, dibuat secukupnya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, tabelnya atau garis-garisnya ini kita hilangkan. Caranya kita klik tanda plus yang di pojok ini untuk ngeblok ini ya, untuk ngeblok. Kalau misalkan nggak ada plusnya seperti ini, misalkan plusnya nggak ada, ditunjuk aja di sini. Nah, nanti muncul. Klik. Kemudian untuk menghilangkan tabelnya, kita menuju ke home, ke bagian home. Kemudian ini ada border. Kalau ini fill-nya atau shading ya, ini bordernya.
yang kita pilih yang ini, klik kemudian pilih no border, jadi garisnya nanti akan no border, nggak ada border. Nah seperti ini. Kemudian satu lagi saya buatkan bentuk yang berikutnya ini, posisi yang ini aja, posisi tagnya sebelah kiri, kanannya gambar. Caranya gimana? Sama, kita insert, kemudian kita pilih tabel 2 kolom 1 baris. Yang di sebelah kanan kita isi gambar, insert, kemudian picture, terus gambarnya kita pilih yang di graffiti. Kemudian tag di sebelah kirinya, biar cepat saya kopikan lagi ini. Saya yakin semuanya bisa. Kemudian di paste di sini. Nah, terus fontnya kita ubah, tadi menggunakan Century Gothic, kemudian ukurannya samakan dengan yang atas 14. Posisinya di pojok ini. Ke layout, klik ini. Kemudian kita perbesar ukuran gambarnya segini, sudah cukup segini. Kemudian bordernya kita hilangkan, sama seperti tadi. Kita klik tanda panah 4 arah ini, klik ini untuk ngeblok semua tabel. Kemudian ke menu home, terus bisa pakai ini, bisa langsung klik ini juga bisa, karena tadi sudah pernah digunakan, bisa langsung klik ini langsung. Kemudian berikutnya mungkin cara yang lain, karena sama, untuk menyingkat waktu saya lewati saja. Jika nanti ada yang bingung bisa memutar video tutorial ini berkali-kali, nanti di share ke Pak Andi rekamannya. Langsung ke halaman terakhir ini penutupnya. Misalkan kita munculkan halaman berikutnya untuk penutup. Di sini misalkan penutupnya berisi background terus logo. Misalkan kita sisipkan backgroundnya, caranya sama, background warna. Nah, ini insert, kemudian agar bisa dipindah ke pojok, kita optionnya diubah, behind tag, kemudian pindah ke sini, diperbesar. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menyisipkan logo sama caranya, klik menu insert, kemudian picture, kita cari logo. Ini misalkan kita klik insert. Nah, ini jika langsung dipindah nggak mau, karena belum diubah optionnya. Kita ubah optionnya, klik layout option, kita klik yang in front of text. Ini boleh, yang ini boleh. Satu lagi, logo pemkot, picture, ini insert, muncul di sini, kita ubah layout optionnya, kemudian kita geser, kita samakan ukurannya. Nah, seperti ini.
Mungkin ini desain untuk katalog. Nanti Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri, mungkin punya gambar-gambar sendiri yang lebih bagus dari ini, nanti bisa dicoba.